Selamat pagi. Majelis Jemaat Kasih Kudus menyambut Bapak dan Ibu serta saudara dalam kasih Kristus dan sekaligus mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Selama peribadahan berlangsung, mohon HP disilentkan. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami juga menyambut saudara dalam kasih Kristus dan selamat diberkati. Dan saya melihat ada Ibu Erni dari Manado yang sedang berlibur. Silahkan berdiri, Bu, kami mohon untuk berdiri. Dan mungkin Bapak Ibu jemaat yang di sebelah kanan kiri depan bisa menyalami Ibu Erni dan anaknya. Ya, ada lagi yang baru pertama kali? Oke, terima kasih. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus, dapat menghubungi majelis atau pelayanan jemaat. Selamat beribadah dan selamat diberkati. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi dan shalom. Sekarang marilah kita memuji-muji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai seluruh bumi dan ciptaannya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Kasih setiamu yang kurasakan. Sidang jemaat.
kita sedang berada di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita mengaku dengan mengucapkan pertolongan kita pada ibadah Hari Kartini dan budaya datangnya dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal kepada saudara-saudara. Salam dan damai sejahtera bagi saudara juga. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Dipersilahkan duduk. Hari Raden Ajeng Kartini diperingati pada setiap tanggal 21 April. Namun karena sekarang kita rangkai dengan ibadah budaya Nusantara untuk Sulawesi, Kalimantan, maka tanggal 23 April lah yang terdekat. Itulah sebabnya di antara kita ada yang menggunakan pakaian Toraja, Makassar, Bugis, Kendari, Dayak, dan yang lainnya. Begitu pula pujian kemuliaan Tuhan kita dekatkan dengan bahasanya, yang walaupun tidak sempurna dalam pengucapan dan intonasinya. Namun ini tetap penting sebab Kartini sebagai pahlawan wanita di bidang hak asasi wanita juga sangat memperhatikan pendidikan dan budaya. Budaya Jawa sangat dipertahankan dan bukan dikultuskan. Kartini berpesan untuk melestarikan warisan adi luhung pada pendahulu kita. Sekarang dengarlah introitus kita yang berbunyi. Kristus berkata, "Akulah gembala yang baik. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka." Muliakanlah Allah Bapa. Ketiganya yang esa.
Responsorium Mazmur minggu ini terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya akan membaca bagian A, sidang jemaat akan membaca bagian B. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Sepanjang masa. Sidang jemaat, kita akan masuk dalam saat teduh sambil mempersiapkan diri untuk masuk dalam doa pengakuan dosa. Bersama dengan orang Dayak di pedalaman. Marilah kita tenang sejenak. Lalu kita berdoa. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sekarang, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir, dan basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah berita anugerah. Kita percaya bahwa hanya dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah yang setia dan adil mau mengampuni dosa kita
sebagaimana firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 9-10. Berdasarkan firman inilah, saya sebagai hamba Kristus memberitakan anugerah kepada saudara dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang mekar. Yang dari Kendari silahkan berdiri. Sekarang kita akan menyiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Dan firman ini kita akan siapkan diri kita sesuai dengan apa yang kita akan lakukan hari ini. Karena itu saudara-saudaraku yang berasal dari Manado, dipersilahkan berdiri. Tak siapkan tapi hati Tuhan. Tersiapkan tapi hati Tuhan, mendengar Tuhan berfirman saat ini.
terambil dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4 dengan berbahasa Manado. Nasihat for pemimpin-pemimpin jemaat. Kita ini pemimpin jemaat. Kong kita mau kasih nasihat pangoni tu pemimpin-pemimpin jemaat. Tu kita petamang-tamang karja. Kita ini Dalia dan kita pemata kepala sendiri. Waktu Kristus dadapa siksa dulu. Kong nanti waktu Kristus datang ulang, dia mau setunjung tu dia peluar biasa. Pas semua orang. Terus kita ini tamaso dari tu orang-orang yang merasa tu dia peluar biasa itu. Jadi sekarang kita mau senasehat pangoni bagini. Ngoni jaga jo tu orang-orang yang percaya pa Kristus, yang ngoni da pimpin. Sama deng tu gembala da jaga DP domba. Ngoni jaga jo padorang deng senang hati. Iko tu Tuhan Allah pemau. Bukan lantaran ngoni dada papaksa atau bukan lantaran ngoni mau cari untung. Mar ngoni jaga padorang lantaran ngoni memang betul-betul mau tolong padorang. Ngoni jang main perintah padorang. Yang Tuhan dah kasih percaya akang for ngoni pimpin, mar lebih baik ngoni jadi contoh yang baik for dorang. Nanti waktu Kristus tu gembala agung itu so datang ulang, ngoni tu pimpin jamaat. Mau dapat upah yang luar biasa. Sama dengan orang yang dia dapat mahkota yang luar biasa. Tu mahkota nyanda pernah mau rusak. Sidang jemaat, demikian firman Tuhan. Haleluya. Shalom. Damai di hati. Kita mau kasih ngoni nasihat. Nasihat pengoni bagini. Pertama, baik-baik sajalah. Ya. Pertama baik-baik. Yang kedua, nasihatnya adalah apapun jabatan kita, pakai jabatan itu untuk membangun sebuah kebaikan. Firman ini adalah tentang jabatan penatua kepada jemaat di Roma. Nah, hari ini bukan hanya untuk penatua yang bertugas untuk melakukan kebaikan, kita semua melakukan kebaikan. Itulah sebabnya Raden Ajeng Kartini juga menuliskan banyak sekali di dalam bukunya. Hanya satu tujuannya, untuk membangun kebaikan. Anak-anak sekolah minggu dan remaja. Tanggal berapa hari Kartini dirayakan? Tanggal berapa? Keras. Keras. Satu orang berdiri. Siapa yang merasa Kartini? Berdiri. Siapa mewakili Kartini? Oh, Bapak baru tahu kalau cewek-cewek ini Kartono ya. Coba yang merasa perempuan berdiri. Yang perempuan saja dulu dah. Ya, berdiri jongana ya. Nanti kita sampai marah berdarah-darah ini. Ya, yang laki sekarang. Pak Pendeta punya orang laki yang selalu angkat tangan ini. Mana dia nih? Ayo, tanggal berapa nih? Ayo, tanggal berapa? Tanggal berapa? Nah, tanggal berapa?
21 April. Ngana dari mana? Pakaian adat dari mana nih? Ya? Dari Sulawesi. Ya, ya duduk. Kalau orang Bali bilang bukan Sulawesi, Sulwesi. Hari Kartini mengingatkan pertama-tama pendidikan itu nomor 1. Karena itu anak-anak sekolah minggu rajin-rajin belajar. Lalu Kartini juga meminta bahwa budaya itu tidak cukup berkaitan hanya dengan dari mana kita berasal. Sekarang budaya itu adalah budaya hidup baik, suka menolong, menghormati orang tua, membangun jemaat, dan juga hidup menyamabraya juga budaya. Hari ini kita bersyukur sekali bahwa satu dari budaya itu diangkat. Karena hostnya PWDK, acak ya. Saya senang sekali dia ini berasal dari mana. Coba yang ada di antara Ibu Ayu Welasasi sama dengan Ibu Rasmini, itu siapa yang di tengah? Dari mana ya? Coba bisa berdiri? Ini Kartini malu-malu nih. Coba silahkan. Ya, berdirilah. Bisa kembali ke tempat tugas tadi yang di tengah, di podium, atau mimbar kecil. Silahkan di mimbar kecil. Kartini sudah mulai kebingungan di mana jalannya. Ya, bisa kasih tahu ini pakaian dari mana? Dari Sulawesi Selatan. Iya. Apa ibu kota Sulawesi Selatan? Makassar. Makassar atau Ujung Pandang? Wah, ini Kartini betul, saya tanya satu, yang lainnya jawab. Makassar ya? Ya, Makassar ya. Coba dekat dengan mic. Dekat dengan mic, ya itu dah. Apa nama taman rekreasi yang ada di Makassar? Yang biasanya pasti orang ke sana. Sebutkanlah berapa, coba. Ada satu tempat biasanya di situ anak-anak kalau dia masuk, ada kupu-kupu juga di situ. Apa namanya? Bantimurung kalau nggak salah ya Pak. Apa? Bantimurung? Ya, Bantimurung. Kita tepuk tangan ya. Ini hebat nih. Oke, Bantimurung ya. Apa lagi? Sebutkan beberapa makanan khas dari Sulawesi dah. Soto Makassar. Apa? Soto Makassar. Soto Makassar. Lagi? Sop konro. Apa? Sop konro. Sop konro. 2. Lagi? Apa itu? Apa lagi? Es palu butung. Es palu butung ya? Ya. Oke. Ada lagi satu? Jalan kote. Jalan kote ya? Oke, terima. Ini ada es nih. Oh, ini pisang hijau ya? Iya. Tapi ini sudah kuning, berarti udah matang ya? Es pisang kuning berarti. Ya, ini satu simbol makanan dari Makassar, Sulawesi. Ada lagi, ini ada besar sekali. Apa ini, Bu? Simbol makanan dari mana ini? Singkong goreng pakai sambal, pakai rujak. Dari Manado? Dari Manado? Manado kakak? Bukan. Kalau Manado pisang goreng. Dari Sengkang ya? Oke. Baik, tepuk tangan. Boleh kembali ke tempat.
Hadiahnya nanti minta ke Bu Tut Rasmini. Satu lagi. Yang bertanggung jawab atas seluruh acara ini. Ibu Ria. Ya, dia yang punya gawe. Silahkan kembali ke podium. Bisa jawab, dapat sepeda. Saya buka dulu pertanyaan saya. Kalau tidak bisa jawab, boleh minta bantuan terhadap yang memakai pakaian yang sama. Ini pakaian dari mana ini? Baju Dayak. Dayak itu dari Sulawesi Utara apa Tengah? Oh, Kalimantan ya. Ada berapa suku di Kalimantan? Perkiraan. Ada berapa suku di situ? Kira-kira? Berapa? 10 ya? Ada 6 Dayak di situ. Ada 6 Dayak. Kemudian ada juga suku Jawa di situ. Kemudian ada juga Cina di situ. Perkiraan 10 lah yang masih diakui. Ya. Coba pegang telinganya, ibu-ibu coba pegang telinga. Dua-duanya, lubangnya besar apa kecil? Pertanyaan saya, apakah itu di Dayak, telinga yang lubang besar atau di Papua? Apa namanya? Ya, apa namanya itu? Kalau lubang. Oh. Ada yang tahu? Ya, kuping panjang. Ya, kuping panjang betul. Semakin besar dia bisa memakai, itu semakin bagus. Itu ada juga di Afrika, Tanzania, daerah selatan ya. Nah, yang terakhir, saya tidak menemukan di sini bahwa ada yang menggunakan pengikat kepala, kemudian ada burungnya. Burung terkenal berasal dari Kalimantan. Betul? Burung enggang? Iya, enggang. Baik, ya dapat sepeda ya. Baik. Silakan Pak Dwi, nanti sepedanya tolong dikasih ya, karena di sini kita ada Pak Bupati di sini. Ya, ini Bupati dari Kalimantan, tapi terpilih di Sulawesi, bertugas di Pelambingan. Baik, kita melanjutkan lagi. Ibadah budaya hari ini kita kaitkan dengan Hari Kartini. Budaya itu penting sekali kita lestarikan. Karena itu buat anak-anak, melestarikan budaya adalah berarti kita menghormati bangsa dan negara ini. Di saat kita menghargai budaya, berarti kita juga menghargai diri kita sendiri. Karena agama itu pun adalah hasil dari sebuah budaya. Karena itu kepada anak-anakku hari ini, agama itu sekali lagi adalah sebuah sarana. Kalau ditanyakan kepada anak-anak sekolah minggu dan remaja, apakah agama Kristen menyelamatkan kalian? Oke, dibantu oleh guru-gurunya. Menyelamatkankah? Tidak ya? Oke, di belakangnya Ibu Retno, siapa itu yang gini tangannya? Ini dari Dayak juga ini. Yang menyelamatkan siapa? Tuhan Yesus. Itu sangat penting. Di saat kita percaya kepada Kristus, maka dialah yang menyelamatkan kita. Karena Kristus sudah menyelamatkan kita sekarang, sekali lagi, di dalam
firman Tuhan yang kita baca ini. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4. Kepada kita semua, marilah kita mempersiapkan diri kita. Karena Tuhan mengajak kita supaya kita bisa hidup lebih baik dan lebih baik. Segera kita akan juga memilih para majelis. Pemilihan majelis dan ketika kita diberi jabatan sebagai majelis adalah sebuah kehormatan besar. Karena Tuhan mau supaya hidup kita lebih baik, cara berpikir kita lebih baik, tutur kata kita lebih baik, kehidupan rumah tangga kita lebih baik, semuanya lebih baik. Jadi jabatan Kristiani pada akhirnya adalah sebuah jabatan untuk hidup lebih baik. Diberkati kita dan terpujilah Allah kita yang senantiasa memberkati kita. Terima kasih untuk Ibu-Ibu Kartini yang hebat. Karena kekuatan dari moto Kartini, kasih kudus menjadi kuat. Sekarang kita melanjutkan. Mari kita mulai dari Kalimantan. Kita perhatikan ini. Dipersilahkan Mas Yuda. Ina
pasuku dango padi ko budaya adat diri orang daya. Jadi bersama piharanya melestarikan adat budaya diri daya. Segera kita akan ke Sulawesi. Dan setelah itu, 3 bulan lagi kita akan ke NTT sampai ke Papua. Kemudian kita akan bertemu dengan budaya Jongjong anak-anak muda 17 Agustus. Tapi sebelum itu kita akan ketemu anak-anak sekolah minggu di Jawa dan Bali. Bersama warga senior kita akan ketemu di Batak. Lalu, Advent pertama, seluruh budaya yang kita akan pakai ini, kita akan pakai untuk perjamuan kudus. Jadi simpan baik-baik bahwa waktu Advent pertama perjamuan kudus kita akan menggunakan seluruh nuansa yang sudah kita persiapkan. Bagaimana caranya supaya kita bisa sampai di Sulawesi dari Kalimantan? Ada sebuah ikatan yang luar biasa. Dan inilah ikatan itu diikat oleh Mas Pram bersama dengan seluruh sahabat-sahabatnya. Inilah sebuah pujian pengikat. Mari. Mereka berkumpul di sebuah tempat. Mereka dari Sulawesi, mereka dari Kalimantan, lalu menjembatani semuanya dalam sebuah pujian. Tolong bawa kerisnya. Ya, saya meminta akan ada di sini supaya background-nya akan kelihatan dancing cross. Saya tidak ikut latihan, tapi disuruh ikut di sampingnya Pak Bupati.
Mari kita berdiri. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ibu kita Kartini, putri Jawari, putri yang berjasa se-Indonesia. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama gereja di seluruh abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tenanglah kini hatiku. Di
pakaian bodoh. Mohon perhatian sejenak untuk beberapa warta jemaat sepekan. Untuk warta jemaat secara lengkap sudah dibagikan dalam liturgi yang dibagikan pada WA Group GKPB Kasih Kudus. Saya akan membacakan untuk informasi non rutin. Untuk yang pertama adalah pergantian majelis. Daftar nama calon majelis 2023-2027 adalah 1. Ibu Yuli Artini Bagiarte dari wilayah Kasih. 2. Ibu Sri Rejeki dari wilayah Kasih. 3. Bapak C. Hartana, wilayah Kasih. 4. Bapak Putu Deni Arsana, wilayah Kasih. 5. Bapak Ketut Sudana Astawa, wilayah Kasih. 6. Ibu Ninengah Chandrawati, wilayah Kasih. 7. Bapak Yuda Bayu Diatnya, wilayah Kudus. 8. Bapak Jasman Kasim, wilayah Kudus. 9. Bapak Ketut Agustinus Yudhistira, wilayah Kudus. 10. Bapak Probo Raharjo, wilayah Anugrah. 11. Ibu Niketut Yayu Astuti, wilayah Anugrah. 12. Ibu Sagung Intan Indrayani, wilayah Anugrah. 13. Ibu Niluh Putu Yuni Wardani, wilayah Anugrah. 14. Ibu Made Malini, wilayah Anugrah. Dan yang 15, Bapak Igede Ngurah Bayu Anggara, wilayah Anugrah. Informasi yang kedua, pertemuan tim ministry. Pendeta jemaat akan hadir dalam pertemuan tim ministry kota yang akan dilaksanakan hari Senin 24 April 2023 di GKPB Philadelphia, Legian. Ketiga, jadwal KRT. Ibadah KRT wilayah diselenggarakan hari Rabu 26 April 2023 dengan jadwal masing-masing wilayah sebagai berikut. Untuk wilayah Kasih, di Keluarga Penatua Iketut Santike bertempat di gereja pukul 19 WITA. Pembawa firman Diaken Wiratanaya. Wilayah Kudus di Keluarga Ari Farnedi Ismail bertempat di gereja pukul 19 WITA. Dengan pembawa firman dilayani oleh Bapak Pendeta Iketut Sudiana.
Untuk wilayah anugerah di keluarga Madeswarya, Jalan Raya Lukluk, Gang Ilalang nomor 1 di belakang SMK Kesehatan, pukul 18 WITA. Pembawa firman, Penatua Yuli Artini. Info keempat, ibadah rutin PWSKJ. Ibadah rutin PWSKJ dilaksanakan hari Kamis tanggal 27 April 2023 pukul 17.00 WITA di gereja. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Yatmo Pramana dan ice breaking Maria menari di atas menara. Dress code bebas. Info selanjutnya, latihan paduan suara Jemaat Kasih Kudus. Latihan paduan suara Jemaat Kasih Kudus dilaksanakan hari Jumat 28 April 2023 pukul 19.00 WITA. Dimohon kehadirannya. Keenam, tebar benih ikan. Pengurus PWDK GKPB wilayah kota mengundang pengurus dan anggota PWDK sewilayah kota untuk hadir dalam acara tebar benih ikan pada hari Sabtu 29 April 2023 pukul 06.30 WITA sampai selesai di Tukat Sukemerte Sanur. Bagi anggota PWDK Kasih Kudus yang rindu untuk hadir, mohon mendaftar ke Ibu Ketut Mulyawati atau Ibu Ketut Muni. Info selanjutnya, pertukaran pelayan firman. Minggu 30 April 2023 akan dilaksanakan pertukaran pelayan firman tim ministry GKPB wilayah kota. GKPB Jemaat Kasih Kudus akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus I. Made Ramil. Info selanjutnya, retret. Sesuai dengan program jemaat tentang peningkatan kualitas kepelayanan dan akan adanya pergantian kemajelisan, maka akan dilaksanakan retret bagi calon majelis, pengurus inti, kategorial, dan lembaga khusus. Tempatnya di Bukit Karmel, Baturiti, tanggal 30 April sampai 1 Mei 2023. Mohon topangan dan doa seluruh jemaat. Yang berulang tahun dalam sepekan ke depan, Yovita Angelina Antolis, Dewi Hastinapuri, Natasha Sardi. Kami segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk nama tersebut di atas. Tuhan Yesus memberkati. Untuk laporan keuangan Panitia Pembangunan GKPB Jemaat Kasih Kudus, saldo per hari ini adalah Rp52.641.641,73. Untuk laporan keuangan Purnebawe, saldo per hari ini Rp70.970.978. Sedangkan saldo keuangan GKPB Jemaat Kasih Kudus per hari ini adalah Rp38.903.89. Demikian warta jemaat sepekan, kita akan lanjutkan pelayanan kita. Terima kasih. Saat teduh bagi kita. Kita akan menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan Juru Selamat kami, penebus dosa kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Kepadamu kami semua mengucap syukur karena cinta kasih sayang, berkat, dan banyak hal indah yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh merayakan
Hari Kartini sekaligus ibadah lintas budaya. Kami bersyukur karena Tuhan izinkan kami pribadi lepas pribadi dengan penuh sukacita menyiapkan diri. Selanjutnya kami bersyafaat memohon. Berkatilah kiranya seluruh jemaat Tuhan, mereka yang hadir hari ini, mereka yang tidak bersama dengan kami. Berkati pribadi lepas pribadinya, berkati keluarganya, berkati usaha dan pekerjaannya. Berkati juga saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami karena berada di luar negeri, di luar Pulau Bali. Bahkan hari ini kami mengingat saudara kami yang sedang berbaring lemah, Bapak Munggahana. Tuhan berkatilah hamba-Mu, berikan kepadanya kekuatan, keyakinan bahwa kesehatan akan segera Tuhan nyatakan melalui obat yang diminum dan perawatan yang boleh diterimanya. Kami juga berdoa untuk salah satu anggota keluarga dari Bapak Astawa yang juga sedang berbaring lemah di Jakarta. Tuhan berkati dan lindungi, berikanlah kekuatan, penghiburan, dan tumbuhkan iman mereka, terutama keluarga yang sedang menghadapi peristiwa ini karena anggota keluarga sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan juga akan memberkati hamba-Mu, Bapak Astawa, untuk bisa kembali dan bertemu bersama dengan kami. Hari ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu, saudara kami, Bapak Gede Panca, adik dari Ibu Amperawati, yang juga sedang mengalami kelemahan tubuh, yang masih di dalam observasi dan persiapan untuk pengobatan lebih lanjut. Tuhan berkatilah hamba-Mu, saudara kami Gede Panca ini, supaya proses yang harus diikutinya untuk kesembuhan sakit penyakitnya, semuanya bisa berjalan dengan baik. Tuhan yang mudahkan. Karena itu, bagi ketiga saudara kami ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh, hari ini secara khusus untuk Bapak Munggahana dan Gede Panca, mohon berkat dan kesembuhan-Mu di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena di hari-hari yang seperti ini, Tuhan izinkan kepada kami untuk mempersiapkan diri untuk melanjutkan seluruh pekerjaan-pekerjaan kami ke depan. Kami bersyafaat untuk program-program Gereja Kristen Protestan di Bali yang bersifat sinodal. Kami berdoa untuk pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah. Kami juga berdoa untuk keadaan dan perekonomian Indonesia dan khususnya pemulihan pariwisata di Bali. Dan juga kami berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami yang sedang merayakan Hari Idul Fitri. Tuhan berkatilah, biar suasana Idul Fitri itu tidak berhenti di saat peristiwa ini berakhir, tetapi berkelanjutan sehingga kami dapat hidup di dalam negeri ini dengan penuh sukacita, berdampingan dalam hubungan menyamo braya di dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ada banyak berkat yang Tuhan telah nyatakan bagi kami. Bahkan lebih daripada itu, kami dapat bertemu dengan saudara-saudara kami yang hari ini bersama dengan kami, mereka yang berasal dari Manado. Tuhan berkati, apapun yang akan dilakukannya, Tuhan berkati. Kami juga bersyukur karena anggota keluarga hamba-Mu Bapak Ketut Santika juga dapat berkumpul di tempat ini. Tuhan juga memberkati. Selanjutnya, sertai dan lindungi kami, karena kami percaya
Doa-doa kami Tuhan dengar dan jawab, sebab kami satukan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Namun sebelumnya, mari kita mendengarkan bersama-sama pembacaan surat Kartini yang ketiga. Oktober 1902, yang adalah hari ini, 23 April 2023. Kepada Tuan dan Nyonya. Kami di sini memohon dengan sangat agar mendapat topangan dan pendidikan untuk perempuan dan anak-anak. Ini bukanlah karena kami hendak menjadikan perempuan itu saingan laki-laki dalam hidup, melainkan karena kami ingin menjadikan perempuan lebih cakap melakukan kewajibannya dan anak-anak semakin terbina. Kewajiban yang diserahkan oleh alam sendiri ke tangan kami menjadi ibu pendidik manusia yang pertama. Bukankah dari perempuan itu manusia pertama kalinya mendapatkan pendidikan yang sangat berharga bagi manusia sepanjang hidupnya? Perempuanlah yang menebarkan bibit kebaikan dan kejahatan yang pertama dalam sanubari manusia yang diwakilkan oleh Hawa. Beberapa waktu lalu kami berpikir, orang yang banyak pengetahuannya, maka mulia pula budi pekertinya. Lalu mulai tampak oleh kami bahwa pengetahuan yang banyak itu bukan tanda mulianya budi pekerti orang itu. Kami pun sampai ke hadapan pintu kebenaran. Bukan sekolah saja yang mendidik sanubari, melainkan lingkungan di rumah harus mendidik pula. Sekolah mencerdaskan pikiran, sedangkan kehidupan di rumah dan di gereja, di sekolah minggu, ikut membentuk watak anak itu. Ibu yang menjadi pusat kehidupan rumah tangga. Dan kepada ibu dibebankan kewajiban pendidikan anak yang berat itu, yaitu pendidikan membentuk budinya. Oh, taulah kiranya para ibu, apa yang sebenarnya diterimanya bila ia dikaruniai
bahagia perempuan yang sebesar-besarnya. Kemewahan ibu dengan menerima anak itu diterima pula kewajiban untuk membentuk masa depan yang akan datang. Karena itulah, kami minta pendidikan dan pengajaran untuk perempuan. Kami yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa peradaban bangsa Jawa, Indonesia, Kasih Kudus tidak akan dapat terus majunya selama kaum perempuan dijauhkan dari usaha memajukan bangsa itu. Pekerjaan memajukan peradaban itu harus diserahkan kepada kaum perempuan. Peradaban itu banyak ragamnya. Budaya juga menjadi bagiannya. Karena itu, kami mau mengedepankan budaya yang tidak saja muncul dari pakaian, bahasa, makanan, melainkan ingin mempertahankan dan mengedepankan budaya, etika saling mengasihi, menolong, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Apalagi mengiri angin, kure sumangat. Ombak sirari mirintasi, kure sumangat. Kure mariu-riu, kure masabu-sabu. Uang toko momboku, uang toko momboku. Pasangan masih buat kure sumangat. Tolino tomat kamase kure sumangat. Apa pegula maka kada kure sumangat. Kure mariu-riu, kure masabu-sabu. Uang toku momboku, uang toku momboku. Masalah masih buang kure sumangat. Pinturan nanam si olo-olo kure sumangat.
Mari kita berdoa. Buang kidau suruga, saikani ma kure sumanga, balana sundun tu, tekama semi laku kami solanasang. Rampokani opuang siba apa, korean sumanga ki, ulen dui persembahan. Saya nasi bandeng tu apa mangka mi bengkan, lan mintu alo katuangki, ulen dui puangki puang Yesu. Terima mite kurian sumanga opuang. Kisorong mintu laknan sangakna puangki puang Yesu. Yami puang pelabak kasalangki. Amin. Yang Maha Kasih. Makasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Antalah cinta kau nenjetu, antalah cinta kau denganku. Pengetahuanku antalah cinta kau denganku. Ketika elok dosa hitam dan setan mawi ngapehewe, aku antalah cinta kau denganku. Kita akan menerima berkat, dan setelah berkat, kita tetap berdiri dan kita tetap dalam keadaan tenang. Pujian pengutusan nanti terakhir sekali. Oleh sebab itu sekarang, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, Allah Tritunggal memberkati, melindungi engkau, sekarang ini sampai selama-lamanya. Hosiana. Silahkan mengambil tempat untuk para liturgos. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang kita akan menuju Anging Mamiri, Sulawesi. Kita ikuti mereka ini supaya kita tiba di Sulawesi. Pemandu juga boleh taruh gitarnya. Semuanya berdiri, kita ikuti. Supaya kita sampai sama-sama di Sulawesi, kita bisa mampir ke Toraja, kita bisa mampir ke Kendari, ke Manado, ya. Mari, ambil tempat yang secukupnya. Angin memiri ke pasar, pitujui tong-tonganan, tu saro ataka lupa. Angin memiri ke pasar, pitujui tong-tonganan, tu saro ataka lupa. Batumi angin memiri, angin ngerang dingin-dingin, nama lantang sari buku. Angin ngerang
Setelah dari Anging Mamiri, karena berasal dari Kalimantan, ampar-ampar pisang. Kembali ke Kalimantan, ampar-ampar pisang. Akhirnya kita tiba kembali di Kasih Kudus. Mari kita berdiri, sekarang kita siap untuk diutus. Untuk pertama, menjadi orang baik, melakukan kebaikan. Kedua, melestarikan budaya, termasuk menghormati orang tua, mengasihi sesama. Kuutus kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu. Putar saja.